Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Baik, terima kasih. Pertama tentunya kami menghargai yang dilakukan oleh mantan-mantan pekerja di PD Pasar yang telah menyampaikan aspirasinya ke pemerintah kota maupun ke Dewan Kota Manado. Padahal kami sangat mengharapkan mereka bisa langsung di PD Pasar, karena di PD Pasar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, kita pertama melakukan kalau ada kejadian bipartit, ada pertemuan antara pekerja dengan PD Pasar. Kalau memang tidak terselesaikan, nanti dengan pemerintah dalam hal ini di Dinas Tenaga Kerja ada yang namanya tripartit. Nah, kalau itu pun tidak ada kesepakatan, tidak menemui titik temu, itu bisa langsung ke jalur hukum yang ada, entah peradilan perindustrial atau peradilan umum atau tata usaha PT UN. Itu bisa dilakukan oleh para pekerja dalam menempuh kejelasan mereka tentang kasus ini. Tapi perlu kami sampaikan bahwa langkah yang diambil direksi ini juga langkah-langkah yang melalui kajian hukum, langkah-langkah yang ditetapkan bersama direksi, bukan oleh salah satu orang direksi, bukan oleh dirut, bukan oleh dirops, tapi langkah bersama dari direksi PD Pasar. Kenapa harus diambil langkah ini? Pertama, kami menindaklanjuti hasil temuan inspektorat, di mana di saat kami masuk tanggal 17 Mei tahun 2021, kami cut off mulai dari nol, karena uang pun yang kami terima hanya 38 juta saat itu, meneruskan direksi yang lama. Kemudian mereka tidak menyampaikan dokumen-dokumen peralihan, tidak ada dokumen satupun yang masuk yang diberikan kepada kami. Berita acara penyerahan tidak ada. Tapi langkah yang paling utama waktu itu, kami berkoordinasi dengan Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas meminta pemeriksaan dari inspektorat. Hasil dari inspektorat ini ada terkait beberapa hal. Tata kelola kepegawaian itu, satu, bahwa terdapat karyawan di PD Pasar yang tidak mempunyai surat pengangkatan karyawan, sekaligus tidak mempunyai kontrak kerja, berjumlah 104 orang. Nah, itu bisa dianggap dalam tanda kutip sebagai karyawan ilegal, fiktif. Sehingga untuk memperjelas posisi mereka, pertama yang dilakukan adalah hentikan mereka supaya mereka mempunyai kekuatan hukum dulu untuk bisa masuk. Kami mengundang mereka mengikuti asesmen, karena ada dilakukan asesmen oleh PD Pasar, dan ini pun asesmen kita lakukan berdasarkan amanah PP 54 2017 tentang BUMD. Dinyatakan bahwa perusahaan bisa melakukan restrukturisasi, rasionalisasi. Nah, jadi ada dua sini, PP 54, ada hasil rekomendasi inspektorat. Kemudian kami juga melihat analisa jabatan dan kompetensi. Jadi bukan cuma asesmen, asesmen menilai secara kejiwaan, bagaimana karyawan itu mempunyai potensi kerja atau tidak. Karyawan itu setelah diperiksa kejiwaan, kemungkinan dalam tanda petik ada penyakit kejiwaan, ada kleptomania, ada schizofren, ada asosial, ada menjadi psikopat. Itu yang diperiksa. Tapi itu tidak bisa diumumkan karena bersifat privasi, etika kita kalau mereka datang, kita memberikan hasilnya. Hasil itu dicantumkan sebagai hasil
dari tim pemeriksa dokter psikiatri bahwa direkomendasikan atau dipertimbangkan atau tidak direkomendasikan untuk bekerja di PD Pasar Kota Manado. Nah, itu asesmen. Kemudian untuk kompetensi, kita melihat seperti di bagian keuangan waktu lalu tidak ada satupun karyawan yang sarjana akuntansi. Jadi kita mengambil orang-orang yang punya kompetensi sarjana akuntansi masuk di situ untuk memperbaiki tata kelola keuangan. Nah, mereka yang dari keuangan kita pindahkan ke bagian lain. Di saat mereka tidak masuk kerja ya otomatis karena tidak membawa manfaat, tentunya kita pertimbangkan untuk makan dulu. Begitu juga kita melihat peraturan yang ada, analisa kepegawaian, melihat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Manado tentang pengesahan peraturan perusahaan PD Pasar Kota Manado. Di sini disebutkan bahwa usia maksimal untuk menjadi pekerja di PD Pasar saat masuk yang tamatan SD sampai D3 30 tahun, yang S1 40 tahun. Maka kami memeriksa kembali data-data kepegawaian ini. Nah, contohnya ada beberapa teman mantan karyawan yang kebetulan tadi siang beraktivitas itu, mereka ada yang masuk tahun 2018, tapi saat dia masuk usianya 54 tahun. Ada yang saat masuk 52 tahun, ada 48 tahun. Otomatis karena ini pelanggaran terhadap aturan yang ada, kita makan juga. Jadi banyak hal yang kita lihat di sini. Masalah lain yang mereka sampaikan tadi, masalah gaji 3 bulan. Gaji 3 bulan itu sudah dibayar atau belum dibayar, kami awal tidak tahu. Karena direksi yang lama tidak ada laporan kepada kami, tidak ada dokumen. Nah, untuk memberi kepastian secara hukum kepada kami direksi, maka Dewan Pengawas pada bulan Agustus meminta kembali ke inspektorat memeriksa secara khusus tentang penggajian PD Pasar dari Januari sampai Mei. Karena apa? Karena kita ingin tahu apakah karyawan yang ada ini benar-benar yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, kemudian apa benar sudah dibayar atau belum, karena kita tidak ada dokumen. Yang perlu kita ketahui di sini yaitu legalnya. Jangan kita membayar nanti kita yang melanggar. Akhirnya kesalahan ada di manajemen PD Pasar yang baru. Akhirnya kita yang akan menjalani proses hukum terkait dengan hal tersebut. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan jelaskan agar masyarakat Kota Manado tahu posisi keadaan sebenarnya. Disampaikan bahwa kami di PD Pasar melihat, mengelola, menjalankan PD Pasar ini dengan landasan politik. Orang-orang yang berbeda politik yang lalu disingkirkan semua. Itu tidak benar. Contoh, masih ada beberapa pejabat di PD Pasar yang nyata-nyata tim yang lain, pasangan lain. Tapi masih berada kerja di sini, Pak. Asisten manajer yang ada di Kawasan. Semua orang satu Kota Manado tahu itu adalah ajudan Ibu Paula. Sekarang asisten manajer. Masih bekerja di sini, Pak. Jabatan sekarang asisten manajer. Jadi tidak ada unsur politik. Tidak ada unsur politik. Berarti di sini di PD Pasar ini lebih menguntungkan kualitas juga ya, Pak. Salah satu kabak yang di Facebook viral di Kawal pemerintahan AHRS. Kabak retribusi FN dinyatakan sebagai pendukung utama Paham, tapi masih bekerja di sini. Wakabak umum
itu masih bekerja di sini. Ada jabatan lagi, bukan tidak ada jabatan. Beberapa staf direksi, mereka yang jadi andalan di lapangan. Ada yang relawan Garudawan, relawan Raja Wali, relawan khusus apa? Ujung tombak pemenangan dulu Ibu Pola tetap masih kerja di sini. Ya. Jadi tidak benar hal tersebut. Kami menempatkan seseorang atau memilih-milih karyawan yang nyata-nyata dikatakan karena politik. Kalau begitu bersih, tidak ada satupun yang kerja di sini Ya. karyawan lama. Tapi buktinya ini masih banyak yang kerja di sini. Bisa Mempunyai dilihat. jabatan juga. Malah mempunyai jabatan. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami luruskan dan supaya masyarakat tahu kami mengambil sikap Jadi langkah akhirnya langkah merumahkan maupun memberhentikan itu ada dasar-dasar hukumnya, bukan kami cuma seenaknya memberhentikan atau merumahkan mereka. Saya kira itu. Terima kasih. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong.